Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami pada pagi hari ini mengenang kasih Tuhan yang besar di kayu salib. Tuhan, bagi kami, Engkau menderita, Engkau menebus kami untuk kami boleh bebas dari hukuman dosa, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin merenungkan karya kasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merenungkan satu bagian. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mari kita baca lebih dahulu teks firman Tuhan yang terkait dengan hal ini. Matius 26 ayat 36 sampai dengan nanti ayat 41. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, mendapati mereka sedang tidur, lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Amin. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan peristiwa itu, peristiwa di mana Tuhan mengajak para murid ke Getsemani, dan Tuhan memerintahkan para murid untuk berjaga, saudara sekalian pertanyaannya adalah, untuk apa murid-murid perlu berjaga? Ya. Kira-kira untuk apa atau untuk siapa murid-murid itu perlu berjaga? Kita tahu Tuhan Yesus hari itu sedang sedih, ya. Bahkan dikatakan dalam ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, apakah alasan atau mengapa Tuhan Yesus meminta para murid berjaga? Apakah untuk menjaga Tuhan Yesus yang sedang takut, yang sedang sedih, dan sedang gelisah? Saudara, apakah Tuhan membutuhkan penjagaan seperti itu? Tuhan Maha Kuasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 22, kisah yang sama dikatakan Tuhan Yesus atau malaikat Tuhan menjumpai Tuhan Yesus. Saudara, kalau Tuhan takut, Tuhan butuh penjagaan, malaikat Tuhan bisa menjaga. Jadi mengapa Tuhan mengatakan kepada para muridnya untuk berjaga-jaga? Saudara, mungkin saja barangkali Tuhan ingin supaya waktu dia berdoa tidak terinterupsi. Makanya para murid berjaga-jaga, diminta berjaga-jaga. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas 26 ayat 41, ketika diperintahkan untuk berjaga-jaga, maka firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi perintah untuk berjaga-jaga ini adalah demi kepentingan para murid sendiri, yaitu supaya para murid tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan hal ini semakin tegas terlihat kalau kita baca dalam Lukas 22 ayat atau kisah yang paralel. Bahkan dikatakan ketika pertama kali Tuhan Yesus sampai ke Getsemani bersama para murid, perintahnya itu adalah dikatakan setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, yaitu para murid, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, perintah ini terkandung beberapa kata penting. Yang pertama adalah tinggallah. Kata tinggallah itu artinya
menunggu, ya, atau terus-menerus, to continue to be. Atau juga berarti to survive, bertahan hidup. Jadi yang Tuhan inginkan kepada para murid pada malam hari itu adalah untuk betul-betul ada dalam posisi menunggu, survive, bertahan. Lalu ada kata berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah ini menggunakan kata Gregorio yang artinya berjaga, to watch, ya, melek gitu ya artinya. Ya. Dapat berarti juga give strict attention to, atau memberikan perhatian yang ketat. Juga berarti berhati-hati. Dan kata Gregorio ini berarti juga aktif. Tuhan inginkan bukan sekedar para murid duduk, tapi betul-betul pasang mata, alert. Saudara sekalian, itulah yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Kadang-kadang kita bingung, apa sih maksudnya berjaga-jaga? Di dalam Life Application Bible dikatakan begini, cara untuk mengatasi pencobaan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Terus berjaga itu artinya adalah menyadari kemungkinan adanya pencobaan. Kadang-kadang kita itu tidak berjaga-jaga karena kita anggap bahwa ya hidup ini lancar-lancar saja. Pencobaan itu belum tentu datang. Nah, akibatnya kita tidak berjaga. Kita seperti tertidur seperti para murid itu. Berjaga-jaga itu artinya peka terhadap berbagai keadaan yang sulit terdeteksi, yang mungkin saja akan atau bahkan sudah datang. Jadi kita perlu buka mata, tidak tertidur. Kita harus sadari pencobaan itu bisa saja tidak terdeteksi, bahkan sudah ada, sedang ada bersama kita. Berjaga-jaga itu juga artinya memperlengkapi diri secara rohani untuk memeranginya. Nah, apakah kita sedang berjaga-jaga? Maka poin pertama hari ini penting ketika kita belajar firman Tuhan ini. Berjaga-jagalah. Jangan lari dari kenyataan atas pencobaan dan kesulitan yang sedang atau akan atau dapat menimpa kita. Apakah Bapak Ibu sedang dalam keadaan tertidur, tidak menyadari, atau tutup mata, tidak mau tahu? Mari berjaga-jaga, memperlengkapi diri secara rohani untuk menghadapi itu. Nah, hal yang kedua dan yang terakhir menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa ya kok para murid ini tidak dapat berjaga-jaga? Setelah hal tertidur itu bisa terjadi dengan berbagai alasan, ya, kita ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas 22 ayat 45 terkait dengan peristiwa ini, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Nah, ini menarik sekali. Para murid rupanya tertidur dikaitkan dengan satu alasan, karena duka cita. Sudah menarik ya, kok bisa ya duka cita itu membuat orang bisa malah tertidur? Bukankah biasanya kita itu kalau ada duka cita malah stres, nggak bisa tidur, betul ya? Tapi jangan lupa, saudara sekalian, penulis Injil Lukas itu adalah Lukas, dan Lukas itu profesinya itu adalah tabib atau dokter. Jadi kalau dia menulis bahwa orang tertidur karena duka cita, ini bukan sembarangan. Lukas sebagai dokter tahu dan sadar waktu dia menuliskan kata lupe ini, atau sorrow, atau pain, atau grief ini. Karena memang secara kedokteran, secara medis, orang yang sedihnya sangat dalam, yang mengalami rasa sakit, kepedihan, terguncang, itu bisa mengalami kelelahan psikis dan fisik yang bahkan membuat seseorang akhirnya tidak berdaya, lalu tubuhnya mengalami kelelahan fisik sampai tertidur. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami. Begitu kelelahan, sedemikian rupa, kesedihan, tidak bisa berpikir lagi, sampai akhirnya tertidur, bahkan
bukan hanya sebentar, tidurnya bisa kepanjangan. Saudara, menurut catatan-catatan medis, bahkan catatan-catatan terkait hal ini, bahkan ada jenderal di Inggris yang mengalami dijatuhi hukuman mati. Dan menurut catatan, sebelum dijatuhi hukuman mati, orang ini begitu stres sampai sedemikian rupa, sampai akhirnya kelelahan dan tidur sampai 9 jam dengan suara mendengkur yang begitu keras. Kenapa? Karena sudah fisiknya, pikirannya lelah. Saudara, apa yang membuat Anda tidak dapat berjaga? Apakah karena kesedihan yang mendalam? Apakah putus asa? Apa kesibukan? Apa kita itu malas? Atau kita itu tidak menganggap penting untuk berjaga dan berdoa? Banyak alasan orang tidak berjaga-jaga. Di dalam Life Application Bible tertulis satu kalimat menarik begini. Karena pencobaan menyerang berbagai bagian yang paling rentan dari diri kita, maka kita tidak dapat melawannya seorang diri. Nah, disinilah doa sangat penting, karena kekuatan Allah dapat menopang pertahanan kita di dalam mengalahkan kuasa iblis. Ya, itu sebabnya, saudara sekalian, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, berjaga dan berdoalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum hendak menerkam kita. Saudara, berbagai bagian dalam diri kita yang paling rentan menjadi sasaran iblis. Kita tidak dapat berjuang melawannya sendiri. Kita perlu berjaga, kita perlu memeranginya dengan kekuatan rohani, yaitu dengan berdoa, melawan pencobaan itu bersama dengan Allah. Martin Luther berkata begini, kita tidak dapat mengusir burung terbang di langit melewati kita. Nggak bisa kita mengusir burung terbang melewati kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita dapat mengusir burung yang bersarang di kepala kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus melawannya dengan cara berjaga dan berdoa. Maka butir kedua ini penting, berdoalah tanpa putus asa. Kekuatan kita di dalam menghadapi pencobaan hanyalah dari Tuhan sendiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita belajar berjaga, jangan tertidur, jangan lari dari kenyataan, buka mata, pencobaan ada di sekitar kita, iblis siap menyerang kita, berdoalah supaya kita bersama Tuhan dapat mengatasi pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami untuk berjaga dan berdoa. Ampuni kami kalau seringkali kami tertidur, terlelap, mengabaikan kemungkinan adanya pencobaan, lari dari kenyataan, tutup mata, tidak mau tahu. Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk buka mata, berjaga-jaga, untuk setiap kemungkinan serangan iblis, untuk setiap pencobaan yang ada. Bukan hanya buka mata, di dalam kekhawatiran kami, Tuhan mengingatkan pada kami untuk datang kepada Tuhan berdoa dengan tidak putus asa, karena Tuhanlah kekuatan kami. Tuhan, Engkau yang tahu percobaan, pencobaan, kesulitan apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Biarlah hari ini Tuhan topanglah setiap kami dengan kekuatan, dengan berkat yang dari Tuhan menghadapi kehidupan hari ini. Sebentar anak-anak-Mu akan melanjutkan kehidupan hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, kami membutuhkan topangan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.